Perang. Sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasyikan. Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita mainkan kapan saja kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita selama berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer. Sambil menikmati camilan dan minuman yang lezat. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia menjadi tempat yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual. Ancaman itu tak berakhir. Mengapa Tuhan tak menciptakan bumi yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dekat persahabatan dan persaudaraan, taman-taman bunga dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana. Asalkan hati mereka sudah dilimpahi dengan cinta, bukan angkara, amarah, atau kebencian terhadap sesama. Supaya anak-anak tak merasa tersakiti lagi. Supaya ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap. Supaya ada yang mendekap mereka ketika mereka kedinginan. Supaya ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah. Supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil ini tak lagi merasa kehausan dan kelaparan. Aku menemukan perahu itu beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai mencari perahu nelayan yang sudah tak digunakan. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya ini untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal dan membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu inilah maksudku aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin akan pergi jauh-jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa sekarang aku sendirian? Di mana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada. Atau mungkin dianggap tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian ke rumah-rumah kalian yang baru di kampung Maya itu. Mengunjungi alamat kalian satu persatu, meninggalkan pesan, tapi tak satu pun dari kalian menjawab pesanku itu. Tapi tak mengapa. Mungkin aku memang bukan teman yang asyik. Aku kutu buku, introvert, tak pernah update soal-soal kekinian yang menjadi keseharian kalian di kampung Maya. Itulah mengapa aku menyisih ke daerah pantai ini. Hingga akhirnya aku menemukan sebuah ide sederhana. Membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Dan saat perahu ini kutampilkan di media sosial, menawari siapa saja yang akan ikut berlayar denganku. Kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya berhayal melulu. Kasian, hidup di zaman teknologi tapi jiwanya masih di nenek moyang seorang pelaut. Itu perahu buat mancing aja jebol. Gimana mau dipakai berlayar? Urusan Gaza sudah ada yang lebih pantas ngurusnya, jangan ngadi-ngadi. Pelawak, sayang gak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku. Aku hampir saja merasa memang sudah tak waras dengan ideku ini. Untunglah
pada suatu malam, Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Meilin, teman-teman lamaku datang. Mereka mengunjungiku ke pantai ini. Saat itu, aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana, bermula dari hobiku yang memainkan game peperangan dan rasa kasihan yang tiba-tiba muncul begitu saja terhadap nasib anak-anak korban peperangan di Gaza. Aku mengajak teman-temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Sini. Bagaimana kalau kita mengumpulkan dana atau barang atau pakaian atau apa saja selama 1 bulan. Setelah itu, barang-barang itu kita bawa berlayar. Begitu kata Meilin. Aku akan menciptakan sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Lagu ini akan kita sebarluaskan melalui media sosial. Dari sana kita akan dapat empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang sama-sama hobi bermusik. Tapi Joshua sangat spesial. Meski masih sangat belia, dia sering dipercaya untuk membuat sebuah komposisi untuk kebaktian di gereja. Kini, aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka mengajak kami untuk membiasakan diri makan makanan secukupnya dan tidak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan kami agar menuliskan surat, mengadu kepada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Made bertugas untuk mencari perahu dan melayarkan seluruh harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan, sebisa-bisaku, semampu-mampuku, demi membuat sahabat-sahabatku itu berbahagia, juga bangga karena memiliki aku. Lihat, di perahu itu sudah kami kemas seluruhnya. Surat-surat, sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, dan benda-benda dari masa kecil yang kami simpan. Apa saja, kami mengumpulkannya hari demi hari. Dari siapa saja yang ingin mengungkapkan suatu ungkapan cinta. Aku akan melarungkan perahu ini ke laut lepas. Semoga samudra dan cakrawala menjaganya sebagai bisikan cinta kepada anak-anak di Gaza. Semoga Tuhan menyimpannya, mengirimkan gelombang yang akan mengubahnya menjadi doa dan bergema di laut Mediterania. Kami tahu apa yang kami lakukan hanya setetes air di tengah-tengah samudra penderitaan saudara-saudara kita. Oh, Made, kau sudah siap? Hari ini kita akan pergi berlaut. Perahu ini sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Semuanya aman, bagian-bagian yang rapuh juga sudah kutambal dengan lem dan seng. Oh iya, aku juga sudah membawakan air pura pesananmu. Kau tak usah khawatir, sahabatmu ini masih cekatan seperti dulu. Oh, hai, Christine, Joshua. Kenapa kalian diam saja di situ? Ayo, aku tunjukkan apa yang sudah kukerjakan. Kalian berdua pasti akan senang. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukumpulkan. Sebagian sudah kukirimkan melalui pos. Dan sisanya akan kami bawa berlayar bersama kapal ini. Oh iya, komik kesukaan kalian juga sudah kubawa. Kalian tinggal duduk manis saja di sini dan menikmati ceritanya. Silahkan sahabatku yang tampan dan cantik. Butet! Haras bah, rindu kali aku denganmu. Sudah lama aku tak mendengar kau menyanyi. Kau masih saja berlakak seperti penyanyi rock and roll rupanya. Oh iya, tugasmu dalam perjalanan ini adalah menyanyi. Saat kau melihat kami merasa bosan atau rindu dengan kampung halaman, kau harus menyanyi.
Sepakat kan kau? Apa? Catur. Jangan kau ragukan itu. Semuanya sudah kukemas di perahu ini. Tapi kau harus janji. Kau harus main catur secara sportif. Jangan kau gunakan cara Bang Naga Bonar itu ya. Oh, ada apa Meilin? What? Kamu tak jadi ikut kita? Kenapa Meilin? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengurus kebutuhan kita sehari-hari? Kami semua tak ada yang pandai manajemen, apalagi akuntansi. Siapa yang akan mewakili kita kalau tiba-tiba saja ada orang asing yang mendatangi perahu kita dan menanyakan ini itu? Hanya kau yang menguasai bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Rusia. Ayolah Meilin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Meilin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi sebuah kerusuhan. Made mati karena leukemia. Dia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Ya, Pak Nyoman yang memberikan perahunya ini untukku. Butet juga sudah tak ada. Dia menjadi korban perkelahian antar dua kelompok di kota kami. Dengan Ali dan Harun. Aku mengenal mereka di sebuah olimpiade matematika siswa dasar. Setelah 1 tahun kepergian mereka di negerinya, aku melihat mereka tertangkap sebuah kamera di sebuah berita di televisi. Keduanya tertembak di dada saat menghadang serdadu dengan ketapelnya. Sementara Joshua dan Christine, mereka ikut terkubur dalam reruntuhan gedung akibat ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku, orang-orang yang mungkin tak akan pernah kalian kenal. Tapi bagiku, mereka akan tetap hidup dalam benakku, dalam hatiku. Mereka tersimpan dalam catatan kelam. 1 anak yang meninggal itu sudah terlampau banyak, terlampau besar, dan terlampau berat untuk ditanggungkan. Kini, di Gaza, selalu ada anak-anak yang meninggal karena kelaparan, karena peluru, karena mortir, karena amarah. Mengapa amarah dan kebencian ini tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Made, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, Meilin. Dengan menyimpannya, aku merasakan mereka masih ada di sekitarku. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di Palestina. Sangat-sangat ingin menemani mereka. Maka setiap hari, setiap pulang sekolah, atau hari libur seperti ini, aku mendatangi perahu ini. Mengumpulkan apa saja yang kuanggap bisa menyenangkan mereka semua. Dan aku membayangkan mereka akan tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari, aku menulis surat untuk sekedar bertanya kabar mereka atau menanyakan mereka ingin makan apa. Mungkin kalian juga akan menganggapku tak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan untuk sekedar menyampaikan rasa rindu, rasa sayang kepada anak-anak di Gaza? Ayahku hanya seorang nelayan. Apa yang bisa kuberikan untuk mereka? Hari ini,
Aku sudah menuliskan surat terakhir untuk mereka. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Apa? Kalian bertanya siapa aku? Namaku Nusantara.